Halo semuanya, kembali lagi di acara kita Yes Talk Show, sebuah acara bincang sehat yang membahas topik-topik kesehatan yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya, untuk membangkitkan semangat kita hari ini, saya ingin menyambut Yes Family yang hadir dengan sebuah pantun. Sarapan pagi dengan ikan, menu sehat sehari 3 kali. Dengan senang hati saya ucapkan selamat datang Yes Family. Ya, oh ya, sekedar informasi juga, Yes Family adalah sebutan kami bagi para pelanggan apotek Yes Pharma. Kami memegang filosofi bahwa kami ingin selalu memberikan pelayanan yang terbaik, pengobatan yang paling aman, efektif, dan berkualitas buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya selayaknya keluarga sendiri. Karena kalau untuk keluarga terkasih tentu mau kasih yang terbaik dong ya, nggak kaleng-kaleng. Oke, sambil menunggu yang lain bergabung, jadi tema Yes Talk Show kita pada kali ini adalah Do versus Don't, bijak bersikap selama pandemi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri juga. Perkenalkan, saya dengan apoteker Jessica Arianti, selaku apoteker pengelola apotek Yes Pharma yang akan memandu acara kita hari ini. Oke. Oh ya, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial loh. Jadi yuk boleh sambil diajakin juga buat Yes Family yang lainnya supaya segera bergabung dengan kita dan jangan sampai kelewatan ya. Sip. Oke, tujuan acara kita hari ini apa sih ya? Nah, saya bacakan sedikit latar belakangnya ya. Melewati waktu dalam berbagai keterbatasan akibat new normal lifestyle pada pandemi COVID-19 ini tentu bukanlah hal yang mudah kan ya. Rasa khawatir hingga bosan bisa saja mengendurkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang ditetapkan. Fenomena ini terjadi karena berbagai alasan. Sebagian muncul persepsi bahwa orang yang pernah terinfeksi COVID-19 tak bakal terkena lagi, dan yang sudah divaksinasi resiko penularannya kecil. Ada lagi alasannya seperti rasa jenuh, dorongan mencari uang, sampai keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, perilaku bijak sangat penting untuk diterapkan saat ini. Misalnya, kesadaran untuk peduli bahwa pandemi ini adalah nyata, dan kesadaran untuk saling menjaga. Hal yang sebaiknya dilakukan adalah memprioritaskan keamanan dan kesehatan dalam beraktivitas pada masa pandemi. Penting juga untuk bersikap bijak dalam menerima informasi yang belum jelas kebenarannya pada masa pandemi COVID-19. Seringkali informasi yang diterima dan belum jelas kebenarannya langsung tersebar gitu ya di media sosial. Hal tersebut dapat mengakibatkan banyak misinformasi. Perilaku bijak lainnya yang perlu dipupuk saat ini adalah disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Kebijaksanaan itu sendiri diartikan sebagai kepandaian individu dalam menggunakan akal budinya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan untuk menciptakan adanya keharmonisan antara individu dan lingkungan. Nah, jadi melalui acara ini diharapkan Yes Family bisa mendapatkan wawasan dari sumber yang lebih terpercaya dan kita dapat kompak dalam patuh melaksanakan protokol kesehatan dan tentunya bijak bersikap selama pandemi. Dengan mengetahui apa saja yang benar dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, diharapkan dapat mengurangi resiko penyebaran virus COVID-19 yang diakibatkan oleh perilaku teledor. Oke, nah untuk alur talk show-nya gimana sih? Sebenarnya acara kita sifatnya santai kok. Yes Family boleh silakan langsung aja feel free buat kasih respon atau pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar ya. Nah, pokok pembahasan kita pada kali ini adalah yang pertama kita bakal ngobrolin sekilas mengenai Corona dan COVID-19. Kedua, kenapa dan bagaimana bijak bersikap selama pandemi. Itu nanti akan dokter narasumber kita yang luar biasa yang akan men-share tips-tipsnya. Kemudian kita juga akan sedikit membahas beberapa pernyataan yang merupakan mitos atau fakta ya seputar COVID-19. Terus kita juga akan membahas mengenai protokol dan kegiatan harian isolasi.
dan juga tips new normal lifestyle di tengah pandemi COVID-19. Oke, seperti yang tadi saya sudah mention juga, jadi pada kali ini kita akan kedatangan seorang dokter yang luar biasa. Oh ya, sebelumnya, sebelum kita menyambut dokter, saya ingin menyampaikan juga bahwa semua tips kesehatan yang akan kita bahas pada acara ini bersifat general dan tidak menggantikan nasihat personal dari dokter pribadi ya. Oke, sebentar ya, saya invite dulu narasumber kita. Ya, oke. Halo semuanya yang sudah bergabung, terima kasih ya sudah bergabung. Sebentar ya. Oke, Oke, mari kita sambut Dr. Jessica Yudiarta. Yeay, tepuk tangan virtual buat semuanya. Sebelumnya ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, yuk kita kenalan dulu ya dengan Dr. Jessica Yudiarta. Dr. Jessica Yudiarta adalah lulusan Fakultas Kedokteran Maranatha tahun 2019. Memiliki pengalaman kerja di RSUD Soreang dan pernah menjadi relawan vaksin Universitas Parahyangan. Saat ini Dr. Jessica sedang bekerja di Klinik Pratama Yusuf dan Klinik Boromeus Bandung. Wah, keren banget ya, Dok. Izinkan saya untuk mewakilkan dan mengucapkan terima kasih banyak ya atas pelayanannya kepada masyarakat di tengah masa pandemi ini. Dokter adalah garda terdepan dalam peperangan dan perjuangan kita dan merupakan seorang pahlawan tentunya. Oke, semangat terus buat kita semua. Sebelumnya boleh saya mempersilahkan untuk Dr. Jessica Yudiarta untuk menyapa Yes Family semua yang udah hadir di sini. Silakan, Dok. selamat sore untuk semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk dapat menjadi narasumber bagi Talkshow Apotek Pharma ini. Saya harap informasi yang saya berikan pada hari ini dapat bermanfaat saudara-saudara, teman-teman semuanya. Semoga semuanya tetap sehat selalu. Amin. Terima kasih, dokter. Senang sekali bisa bertemu virtual ya, kayak gini. Ya, Suara saya udah terdengar jelas kan ya? oh terdengar jelas tentunya. Wah, Apoteker sip, sip, Jessica. sip. Iya, dokter Jessica, kita dua Jessica ya. Iya, betul sekali. Oke. Namanya kebetulan sama ya. Iya benar. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih buat kesediaannya, waktunya, buat kehadirannya juga buat Dokter Jessica bisa men-sharingkan dan mengamalkan ilmu dan pengalamannya buat kita semua. Langsung aja paling ya. Tadi ya udah disebutkan kita akan membahas tentang do versus don't, bijak bersikap selama pandemi. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama nih, do versus don't. Sebelumnya pengen tahu juga sih, mungkin berdasarkan pengamatan dokter, bagaimana sih kondisi pandemi COVID-19 saat ini setelah penerapan PPKM? Oke, untuk suaranya sudah jelas? Udah jelas, sip. Oke, siap. Ya, Jadi, gini. Mm, oke, kita mulai ya bagaimana efek PPKM ini terhadap pandemi COVID yang saat ini sudah berlangsung. ya, Oke, jadi untuk benar. kayak Mm-mm. pandemi COVID ini kita mulai di Indonesia itu mulai muncul di Maret 2020. Ya, Nah, kemudian untuk PPKM-nya ini kan kita mulai diterapkan pada awal Juli setelah kasusnya itu mengalami peningkatan. Kita tentunya dapat iya, melihat bahwa kasusnya ini kurang lebih kenapa PPKM sampai diberlakukan itu karena dia kasusnya itu sekitar bisa 40 sampai 50 ribu sehari. Kemudian rumah sakit juga mulai penuh dan kewalahan menghadapi pasien-pasien COVID. Maka dari itu iya. PPKM dilakukan oleh pemerintah. Kegiatan masyarakat dibatasi untuk mencegah terjadinya penularan yang lebih parah sehingga sistem kesehatan kita tidak kolaps. Iya sih, betul. Nah, kalau dari pengamatan dokter nih, untuk beberapa bulan ini kan kita udah berjuang bareng-bareng ya, gitu, menuruti kebijakan protokol PPKM. Gimana sih keadaan mungkin di klinik atau di tempat praktek dokter? Apakah memang efektif ya PPKM ini untuk mengurangi kasus COVID? Mm-mm. Kalau saya perhatikan sendiri, untuk
pengurangan kasus ini kalau saya lihat lebih signifikan ya. Kita dapat lihat kalau secara data itu dari data yang diposting oleh Kementerian Kesehatan setiap hari di IG-nya Kementerian Kesehatan atau di Twitter-nya. Kita bisa lihat kasus yang tadinya sehari bisa sampai 50.000 berkurang menjadi kurang lebih di angka 20 ribuan saat ini. Tentunya kalau PPKM ini sangat efektif untuk menekan penyebaran COVID. Rumah sakit juga keterisian rumah sakit juga jauh lebih berkurang dari yang tadinya bisa sampai 90% sampai hampir 100%. Sebenarnya untuk normalnya keterisian itu harusnya di angka 80% itu sudah maksimal. Karena bukan hanya kapasitas tempat tidur saja yang ditambah, melainkan juga tenaga kesehatan yang melayaninya. Menambah tempat tidur itu lebih, namun tenaga kesehatan itu tidaklah mudah untuk ditambah. Tidak semudah itu karena harus tenaga yang ahli. Tidak boleh sembarangan. Namun Betul kalau ya. angka bor rumah sakit juga, bed occupation rate rumah sakit juga sudah jauh lebih menurun dibandingkan sebelumnya. Angka rumah sakit bor ini tuh menurun di angka kurang lebih saat ini 50-60%. Kalau terutama yang di Pulau Jawa ya. Tapi bukan berarti pandemi ini sudah berakhir dengan turunnya angka kasus COVID ini. Banyak juga di lapangan masyarakat yang tentunya banyak tidak melaporkan bahwa mereka itu menderita COVID. Jadi banyak juga orang yang hanya melakukan tes mandiri. Mereka hanya tes, kemudian langsung melakukan isolasi mandiri tanpa melapor ke pihak kesehatan. Antara lain ke puskesmas atau misalnya ke rumah sakit. Sehingga datanya ini terkadang tidak penuhnya 100% valid. Nah, iya ya, itu sih makanya isu-isu tersebutlah yang ingin kita bahas hari ini gitu ya, dan tips-tips dari dokter. Dan dari penjelasan dokter yang saya tangkap, betul ya, berarti memang efektif gitu kita patuh dan taat dengan protokol dari pemerintah, kebijakan pemerintah PPKM ini. Karena memang terbukti efektif menurunkan angka kasus COVID secara signifikan. Jadi ayo semuanya tetap semangat, kita tunduk sama juga kebijakan pemerintah, kita tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan ya. Ya. Oke. Terus apa saja sih faktor penyebab penyebaran virus corona ini? Mungkin buat Yes Family yang masih bingung gitu ya, yang masih belum terlalu ngeh kenapa sih harus kita menjaga jarak, kenapa kita harus isolasi, memang apa aja sih faktor penyebarannya, apa bedanya dengan penyakit-penyakit lain gitu. Oke, untuk penyebarannya ini, seperti yang kita sudah tahu, COVID-19 ini dia menyebar melalui penularannya melalui droplet. Jadi ini bila kita batuk atau bersin. Bisa juga keluar bila kita berbicara. Nah, droplet yang dari orang yang menderita COVID ini biasanya itu menular secara airborne atau melalui udara. Gitu, misalnya nih, saya dan Anda, kita sedang berbicara, saya misalnya pasien COVID, amit-amit ya. Amit-amit, ya. Kita lagi bertemu, kita berbicara, nah, di sini bisa jadi resiko penularan droplet bila kita tidak memakai masker. Ya, Gitu, makanya peran masker di sini sangat penting ya untuk menutupi biar droplet ini nggak muncrat kemana-mana gitu ya. Karena kalau nggak salah pernah dengar juga sih kalau kita bersin itu dropletnya tuh bisa terbang jauh banget gitu, berapa meter gitu ya. Dan ya, itu yang bisa membawa virus-virus ini nih gitu. Iya, Sehingga betul. terjadi penyebaran ya. Jadi kita bisa saja, misalnya kita bersin atau batuk. Nah, kadang-kadang kan ada orang yang bersin itu kadang dia lupa, dia nggak tutup pakai tangan. Kalau nggak tutupnya, nah karena nutupnya gini itu dia jadi dropletnya itu menyebar. Kemudian kan udara atau angin kan tentunya sirkulasi bergerak dan menyebabkan resiko penularannya jadi lebih meningkat. Iya sih. Nah, mungkin salah satu tips juga ya untuk kalau bersin gitu kan biasanya sebelum pandemi kita biasanya nutupnya begini ya. Cuma bagian telapak tangan ini kan sangat rentan kita
pegang gagang pintu atau pegang permukaan lain dengan tangan kan. Apalagi kalau misalnya sudah bersin lupa cuci tangan gitu. Nah, ini juga sangat bisa menjadi faktor penyebaran. Karena itu sekarang yang disarankan untuk menutup bersin itu pakai ini ya. Ya kan Iya, kayak betul. gini. Ya, karena bagian ini kan lebih jarang apa ya, jarang bersentuhan dengan benda-benda lain gitu diharapkan jadi nggak menyebar gitu si virusnya kalau ada di droplet dari bersin itu kan ya gitu. Betul. Nah, selain Terus itu, terus nih, kita juga bisa menggunakan seperti tisu atau misalnya sapu tangan. oh iya 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 betul betul. Nah itu juga bisa ya. Tapi yang terutama tetap harus pakai masker. Apalagi sekarang juga dihimbau untuk pakai maskernya double ya dok ya. Ya, betul. Jadi dua lapis. Jadi misalnya luarnya masker kain, dalamnya itu kita pakai masker medis supaya meningkatkan untuk proteksinya. Terutama kan saat ini kan kita ada beberapa varian baru ya yang lebih Hmm. Nah, itu juga terkait varian-varian. Kenapa sih sebenarnya virus corona ini bisa bermutasi dan bermunculan varian-varian baru yang mulai dari alfa, beta, sampai delta, dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya dari sisi ilmiahnya, kenapa virus ini kok bisa gampang berubah-berubah sih? jadi begini, saya jelaskan secara singkat saja. Ya, Virus itu sama seperti kita manusia, dia itu hidup beradaptasi dengan lingkungannya. hmm, Kita misalnya hidup di dunia ini, tentunya kita harus beradaptasi dengan sistem baru supaya kita bisa bertahan. Nah, virus pun mereka melakukan hal yang sama. Mereka akan beradaptasi, misalnya dari si A, A ini menderita COVID, kemudian menularkan ke B. B ini kemudian menularkan ke C. Nah, virus ini akan beradaptasi sesuai kondisi dan lingkungannya di sana. Dia akan beradaptasi, kemudian juga genetiknya juga. Virus itu mempunyai faktor genetik, di dalamnya ada gennya. Nah, gen inilah yang bermutasi dan menyebabkan kenapa si virus itu jadi lebih menular. Kalau untuk ilustrasi lainnya itu, orang yang terkena penyakit kanker. Kanker itu kan terjadi karena pertumbuhan sel yang tidak normal. Jadi si gennya ini, mutasi gen si sel tersebut yang harusnya normal menjadi bentuknya tidak normal, malah menyebabkan penyakit. iya Virus iya iya iya. dia beradaptasi dengan lingkungannya, kemudian si gennya ini bermutasi. Bisa jadi dia lebih tahan terhadap obat-obatan yang saat ini ada. Bisa jadi dia lebih menular daripada yang sebelumnya pernah ada. Bisa jadi juga gejala yang muncul jadi semakin parah. Iya 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 iya. Iya sih, intinya jadi virus ini juga kok kesannya kayak punya akal pikiran juga gitu ya, kayak pinter juga gitu bisa Tuh, menyesuaikan diri. Dia apa ya ya mungkin kayak kayak kita juga kali ya di suasana yang misalnya tertekan atau dan lain sebagainya muncullah kayak naluri bertahan hidup gitu ya. Makanya dia kayak bermutasi membuat senjata-senjata baru misalnya, jadinya lebih susah dibunuh gitu ya, lebih susah dibasmi. Begitu, kira-kira seperti itu sih. Terus kalau nggak salah pernah juga dapat ilustrasi juga untuk virus ini kenapa lebih gampang juga apa ya berubah-ubah karena em, apa ya dia dia fleksibel banget gitu ya dok. Tadi dari materi genetiknya gitu ya. betul. Jadi Makanya, mm-mm. virus ini tuh dia itu memang lebih fleksibel daripada bakteri. Hmm, Virus itu mutasinya itu sangat cepat, bisa kita bilang. Bukti saja dalam waktu kurang dari setahun sejak COVID pertama, dalam waktu setahun sejak COVID pertama kali ditemukan sudah muncul varian-varian baru. Ada varian alfa, varian beta, kemudian varian delta yang saat ini banyak dibilang sangat menular dan juga dapat meningkatkan resiko kematian. Kemudian ada berbagai varian, kemarin muncul lagi Kappa, dan sekarang kemarin yang terakhir saya dengar, ada kemungkinan muncul varian baru, varian Columbia. waduh, Mm-mm. gitu ya. Berbahaya sekali ya makanya kenapa tentunya pencegahan lebih baik daripada mengobati gitu. Apalagi COVID-19 ini termasuk penyakit yang baru juga ya, di mana kita semua tenaga kesehatan dan profesi yang medis gitu berjuang untuk mencari solusi dan pengobatan
pengobatannya gitu dari nol gitu ya. Kita benar-benar lagi mempercepat semuanya gitu penanganan ini. Oke, sebenarnya ada berapa klasifikasi sih COVID-19 ini berdasarkan gejalanya? Kalau untuk gejalanya sendiri, kita dibagi menjadi 4. Pertama adalah tanpa gejala atau OTG yang sering disebutnya istilahnya. Oh Kemudian iya. gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat. Kalau untuk tanpa gejala ini, yang hasil PCR-nya positif biasanya, tapi dia tidak merasakan gejala apapun. Dia tampak seperti orang yang sehat pada umumnya. Oh, iya, 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 iya. Biasanya terjadinya OTG ini ada kisaran usia tertentu nggak ya, Dok? Misalnya emang anak-anak muda gitu kayak, atau anak kecil lebih kuat imunnya, jadi dia biasanya nggak ada gejala, atau ada nggak tentu juga. Sebenarnya memang kalau untuk di masa di tahun-tahun sebelumnya, banyaknya itu OTG itu ditemukan pada anak-anak seumur kita. Namun seiring berkembangnya perjalanan, seiring berkembangnya kondisi, tidak hanya anak-anak saja, namun orang tua pun bisa juga OTG. Anak-anak pun banyak yang jadi OTG kalau saya perhatikan. Terutama anak-anak remaja itu biasanya mereka kalaupun terkena, gejalanya sangat ringan ataupun negatifnya juga jauh lebih cepat gitu. Tapi tetap resikonya ini anak-anak ini tuh bisa dibilang kita gambling. Jadi bisa jadi benar-benar OTG, bisa jadi mereka parah munculnya, sekali munculnya gejala itu parah gitu. Bukan hanya gejala ringan saja gitu. Cuman kalau bisa sebenarnya kalau dibilang untuk pasti kalau umur muda itu kemungkinan besarnya OTG kita nggak bisa bilang 100% juga karena banyak faktor lain yang mempengaruhi bagaimana kondisi imunnya dia, kemudian bagaimana stres dia misalnya stresornya, kemudian apakah dia punya berbagai faktor komorbid misalnya darah tinggi, kencing manis atau asma atau misalnya dia paru-paru. Misalnya ada kondisi-kondisi lain dia punya autoimun. Nah, itulah yang dapat mempengaruhi bagaimana gejalanya. Nah, kalau untuk gejala ringan sendiri itu, gejala yang dirasakan tuh biasanya seperti batuk, pilek, demam. Batuk, pilek, demam. Oh, Kemudian juga ada mual, ada muntah, mencret, dia misalnya sakit badan, badannya misalnya lemas, untuk nurunan nafsu makan. Nah, kalau untuk gejala ringan ini, biasanya dia itu lebih ke bisa kita bilang saturasinya masih stabil dari pemeriksaan fisiknya. Saturasinya masih di atas 95%. Kemudian oh, nggak sesek. Biasanya nggak sesek. hmm, Tensinya juga masih dalam batas normal. oke, Gitu. oke, oke. Maka dari itu pemeriksaan saturasi oksigen tentunya juga sangat penting. Kita sarankan untuk pasien-pasien yang nanti kelak misalnya amit-amit dia terkena COVID dan melakukan isolasi mandiri di rumah harus memiliki alat saturasi supaya kadar oksigen dalam darahnya itu bisa terpantau. Karena banyak kejadian kadar oksigen dalam darahnya itu drop tanpa ada sesek. Hmm. Jadi kalau saturasi oksigen turun itu nggak selalu kerasa langsung kayak kesesek gitu ya, kayak justru bisa nggak sadar kalau saturasinya teh udah turun gitu ya. Nah, betul. Banyak yang kejadian seperti ini, terutama anak-anak muda sih kalau yang saya lihat di lapangan ya. Jadi misalnya dia nggak ngerasa apa-apa, nggak ngerasa sesek, kemudian pas dicek saturasinya, kenapa jadi sudah di bawah 95? Nah, saturasi di bawah 95% biasanya itu sudah butuh untuk pasang oksigen. Hmm, Gitu. oke, oke, oke. Justru yang berbahaya ini yang nggak ada sesek. Nah, biasanya kita udah mulai masuk ke yang tadi saya bilang gejala sedang. Gejala sedang itu tuh biasanya dia udah ada sesek. Kemudian dia saturasinya udah drop. Nah, dia itu biasanya kalau mulai gejala sedang ini sudah butuh penanganan medis lebih. Biasanya itu harus udah mulai masuk ke rumah sakit. Oh, jadi untuk OTG ringan itu kira-kira masih bisa ditangani secara ringan gitu ya, penanganan awal gitu ya. Kalau untuk udah ada seseknya sedang itu wajib ke fasilitas kesehatan gitu ya untuk mendapatkan penanganan yang lebih intens gitu ya, Dok ya. Bisa dibilang begitu. Namun saya juga titip pesan untuk para pasien COVID yang gejala ringan ataupun OTG tapi memiliki komorbid, saya sarankan tetap harus konsultasi ke fasilitas kesehatan supaya tetap dipantau ketat. Intinya kalau misalnya nih, kayak tadi saya bilang di awal, banyak kejadian hasil tesnya positif, mereka nggak lapor, mereka langsung isolasi sendiri, beli obat sendiri. Nah, ini yang dikhawatirkan Hmm, ini gitu.
Banyak yang miss, COVID itu ngedropnya sangat cepat. Banyak yang miss, nggak ketahuan dia sesek, nggak ketahuan dia saturasinya drop karena nggak dipantau sama tenaga kesehatan. Tahu-tahu kondisinya pas di bawah ngedrop, langsung dibawa udah jelek, nggak ketolong. Hmm. Jadi seperti itu, terutama yang punya komorbid. Disarankan harusnya yang punya komorbid ini itu, dia itu harus konsultasi langsung sama dokternya. Saya punya saudara yang kebetulan waktu itu terkena COVID. Dia memang sudah lansia dan juga punya penyakit komorbid. Padahal baru gejala ringan. Dia cuma merasa flu biasa dan lemas, makan segala bagus, nggak sesek, nggak apa, saturasi juga masih awalnya masih aman. Lalu pas dicek sama dokternya, dokter spesialisnya itu langsung bilang, Anda harus langsung masuk rumah sakit. Kalau boleh tahu komorbid atau penyakit penyertanya apa ya, Dok? Misalnya yang harus diwaspadai gitu. Darah tinggi yang pertama, darah tinggi, Hipertensi. kencing manis terutama. Banyak yang saya kan dari kasus di lapangan ini, penderita kencing manis ini banyak yang tidak tertolong. Gitu. Kencing manis, kemudian misalnya dia punya asma. Asma juga banyak yang saya lihat masuk kejadian ke rumah sakit. Asma. Kemudian misalnya dia ada kelainan ginjal, kelainan liver, penyakit autoimun. Oke oke. Nah, penyakit-penyakit tersebut yang udah di-mention sama dokter, buat yang lagi menyimak juga, jadi bisa lebih diwaspadai ya kalau misalnya ada orang tuanya atau kakek neneknya mungkin yang ada penyakit-penyakit penyerta tersebut, berarti harus lebih berwaspada gitu ya, harus lebih ketat lagi gitu protokol kesehatannya, lebih baik mencegah. Terus Tentunya terakhir tadi yang berat. penyakit jantung. Kemudian juga komorbid lain itu penyakit jantung. Hmm. Kita juga bisa lihat yang usianya lansia di atas yang faktor resiko lansia di atas 60 tahun. Anak-anak yang di bawah 18 tahun. Dan juga ibu hamil. Saat ini kasus ibu hamil sangat tinggi dan banyak angka kematian terjadi pada ibu hamil, baik di tenaga kesehatan maupun non tenaga kesehatan. Jadi ibu hamil juga harus hati-hati. Nah, kalau terkait ibu hamil, sekarang lagi ada program pemerintah juga untuk vaksinasi ibu hamil ya. Betul. Nah, setahu saya di lapangan masih masih banyak nih ibu hamil yang khawatir gitu, apa aman ya divaksinasi atau tidak? Mungkin ada pencerahan dari dokter Jessica. Untuk vaksinasi ibu hamil ini di lapangan ini saat ini diberikan jadi dari POGI atau organisasi khusus dokter Persatuan Dokter Obgyn di Indonesia sudah merekomendasikan vaksin COVID Sinovac diberikan pada ibu hamil pada usia kehamilan mulai dari trimester kedua sampai nanti dia melahirkan. Kalau trimester 1 kita belum kasih, memang belum disarankan. Nah, kenapa diberikan? Karena angka kematiannya di ibu hamil ini tinggi. Ibu hamil ini juga kalaupun memang sakit, bukan hanya COVID, sakit apapun, obatnya itu tidak boleh sembarangan, karena lebih terbatas tentunya. Nah, maka dari itu vaksinasi itu diberikan dengan harapan dia itu dapat memberikan perlindungan lebih bagi ibu hamil ini. Amit-amit kena pun ibu hamil ini, setidaknya gejalanya tidak terlalu berat yang kita Iya. harapkan. Itu kan salah satu itu bukan untuk tidak terkena COVID, tapi lebih ke supaya tidak terkena gejala yang berat sih. Kalaupun memang dan menurunkan keparahan si gejalanya supaya jangan sampai masuk ke rumah sakit yang kita takutkan. Iya, iya, iya. Nah, jadi begitu ya, diharapkan untuk kalau ada kenalannya atau mungkin Anda yang sedang hamil di atas trimester pertama, sangat disarankan untuk mengikuti vaksinasi karena semua pertimbangan klinis dari dokter itu udah dipertimbangkan antara resiko dan benefitnya gitu. Tentunya tenaga medis berani untuk menyarankan untuk divaksinasi itu berarti udah dipertimbangkan antara benefit atau manfaatnya pasti lebih besar tentunya daripada resiko. Misalnya takut kan ibu hamil takut kipinya atau takut efek samping vaksinasi. Jangan khawatir karena sebenarnya benefitnya tuh lebih besar menurunkan angka kematian dan lain sebagainya gitu. Jadi ayo divaksin. Oke. Terus itu ya dok, tadi ya klasifikasinya udah dijelaskan tentang COVID-19 kita jadi lebih mengerti juga.
Kalau menurut dokter, apa sih yang dimaksud dengan atau maknanya dari bijak bersikap selama pandemi dan kenapa kita wajib bijak selama pandemi ini? Oke, bijak bersikap selama pandemi ini itu lebih kita yang pertama itu kita harus bersikap bijak selama pandemi ini untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 ini supaya tidak semakin bertambah banyak atau semakin parah penularannya di negara kita. Salah satu sikap yang bisa kita ambil ini yaitu kita harus menerapkan protokol 5M tentunya. 5M ini itu adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1-2 meter, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pertama kan kita udah kenal 3M, saat ini jadi 5M yang tadi saya bilang. Gitu. Kenapa kita harus menerapkan ini? Kita tidak tahu siapa orang-orang di sekitar kita ini benar nggak positif. Benar nggak? Maksudnya gimana? Karena kan yang tadi seperti yang dibilang di poin yang sebelumnya ya, kok kan banyak juga orang yang positif COVID tapi ternyata OTG. OTG ini meskipun nggak ada gejala, dia tetap beresiko menularkan. Beresiko Gitu ya. menularkan ke orang lain. Nah, yang kita takutkan ini, kalau kita tidak bersikap bijak selama pandemi ini, kita beresiko menularkan ke orang-orang yang tadi udah dibilang, yang lebih beresiko, yaitu yang mempunyai penyakit komorbid, kemudian yang kondisi imunnya rendah, nggak bagus, kemudian yang usia-usia yang resiko, lansia, anak-anak, bayi, balita, kemudian juga ibu hamil. Nah, itulah yang kita harus diperhatikan. Gitu, makanya Iya, ya juga kita harus selalu update dengan berita-berita yang disampaikan oleh pemerintah. Kita harus selalu update kondisinya itu saat ini bagaimana. Kemudian juga harus sikap kalau misalnya ada peraturan-peraturan yang dikeluarkan tentunya juga itu demi kebaikan untuk menekan penyebaran kasusnya. Gitu. Memang betul kadang-kadang banyak juga yang misalnya protes dengan penerapan PPKM ya, yang kemarin bisa saya lihat banyak yang protes karena untuk cari uang jadi makin susah, PHK jadi makin banyak gitu karena segala serba dibatasi. Namun bila hal ini tidak dilakukan, misalnya kita hanya mempertimbangkan sisi ekonomi saja supaya tidak kolaps, tentunya sistem kesehatan juga akan kolaps karena angka keterisian rumah sakit bisa dibilang kan waktu kemarin kan sudah nyaris 100%. Kemana-mana nih, saya dengar sendiri dari teman-teman atau saudara yang nyari rumah sakit untuk masuk, butuh perawatan rumah sakit itu sampai berpindah-pindah rumah sakit. Bahkan ada juga beberapa yang meninggal karena nggak dapat rumah sakit begitu. Mereka nggak dapat pertolongan yang memang harusnya mereka dapatkan karena sudah overload gitu. Banyak juga tenaga kesehatan yang sampai sakit dan tumbang juga. Dan juga ada juga beberapa yang meninggal karena kolaps, karena kelelahan menangani pasien-pasien yang membeludak ini gitu. Jadi sebenarnya itu ya kita harus bijak bersikap sebagai masyarakat itu mendukung sistem yang mendukung peraturan yang diterapkan oleh pemerintah. Meskipun mungkin, aduh saya kesel, nggak bisa kemana-mana, aduh saya pusing, cari uang makin susah. Tapi ya kalau ini tidak dilakukan, tidak diperketat, kasus semakin meningkat pun juga dampaknya ke yang lainnya gitu. Semuanya akan semakin kolaps dan malah jadi hancur semuanya sih. Gitu. Makanya itulah kenapa harus sangat kita semua bersikap bijak selama pandemi ini. Gitu. betul sih. Dilemanya itu yaitu ya antara yang paling berat itu sebenarnya tentang nyawa sih gitu. Yang lagi kita perjuangkan itu kan ya. Makanya benar-benar harus bijak banget gitu. Terus nah, selain itu kan banyak juga beredar isu-isu panas, ada hoax-hoax gitu ya, informasi yang tersebar melalui media sosial gitu. Gencar banget nih sekarang. Ada tips gak ya, Dok? Bagaimana tips untuk memilih informasi mengenai mitos dan fakta COVID-19? Untuk mitos dan fakta COVID-19 ini itu yang pertama tipsnya itu kita harus pintar memilah informasi yang bisa dilihat ya. Informasi ini kan kita banyak beredar ya tentunya entah dari berbagai dengan zaman media sosial ini, entah dari WA, entah dari Instagram, entah dari Facebook, dari Twitter dan lain sebagainya. Kita harus baca juga informasi ini bagaimana gitu. Sumbernya dari mana pertama. Kalau misalnya sumbernya dari CDC, dari WHO, kemudian dari ID, dari Kemenkes. Nah, itu kan kita sudah bisa pastikan itu informasinya valid dari organisasi-organisasi yang memang kesehatan yang sudah jelas gitu. Gitu. Kita juga harus perhatikan penyampai informasinya siapa? Apakah dokter?
atau misalnya tenaga tenaga kesehatan, misalnya apoteker atau apa, ya kita juga harus lihat sesuai klasifikasinya tentunya. Gitu. Misalnya dokter spesialis atau dokter umum atau misalnya dokter siapa gitu yang menyampaikan gitu. Dan nah, kita juga harus lihat kayak kemarin sempat heboh kasus dokter Louis, barangkali apoteker Jessica juga ingat ya, waktu bulan lalu atau bulan Juni ya, saya lupa, heboh kan yang Iya. kasus Louis itu. Iya, jadi kredibilitas suatu informasi itu kita benar-benar harus lebih teliti, lebih kritis lagi ya gitu dalam Ya, memilah informasi. Jangan sampai terlalu mudah percaya, walaupun dari mana sumbernya pun gitu. Kita harus cross check selalu gitu. Dapat informasi dari siapapun, harus cross check nih. Sekarang kan apalagi zaman Google ya, bisa di ya, googling dengan apakah udah sinkroni dengan sumber informasi yang lebih terpercaya kayak gitu. Harus lebih kritis gitu. Jangan mudah terpercaya ya gitulah, jangan mudah menerima hoax. Apalagi jari-jari ini suka iseng gitu ya, kayak langsung di forward kemana-mana, semuanya menyebar gitu. Padahal belum tentu pasti betul gitu untuk kredibilitas kebenaran informasinya. Iya ya. jadi untuk Oke. kalau saya Mm-mm. boleh bilang ya, informasi yang bersebar ini kan kita kan nggak tahu. Kadang-kadang di Google pun saya boleh tambahkan juga harus hati-hati. Kita juga harus dibaca dengan benar. Kenapa? Di Google pun belum tentu sumbernya valid. Kita harus baca juga Betul. sumbernya gitu. Siapa yang menyampaikan? Kemudian juga hati-hati kenapa? Bahayanya kalau hoax ini menyebar dengan cepat dan banyak orang yang termakan. Banyak kejadian itu orang itu jadi tidak mau berobat, tidak mau diperiksa, tidak mau di antigen atau di PCR, dan banyak sekali kejadian sampai saat ini terjadi itu tidak mau dibawa ke rumah sakit. Misalnya sakitnya sudah berat dan butuh untuk ke rumah sakit, padahal belum tentu sakitnya COVID, misalnya dia stroke atau apa. Dia tapi nggak, saya berapa kali menemukan di klinik, dia nggak mau dirujuk ke rumah sakit. Dengan Hmm, saya nggak mau di COVID kan dok, ke rumah sakit nanti dikit-dikit bilangnya COVID, dikit-dikit bilangnya COVID. Nah inilah yang jadi berbahaya tentunya karena informasi-informasi hoax yang menyebar ini mereka tuh jadi sudah tertanam di mindsetnya. Inilah yang menyebabkan di saat mereka butuh penanganan lebih di rumah sakit yang tidak bisa diberikan di klinik, kita kan klinik juga terbatas. Mereka tuh jadi nggak mau berobat dan intinya menyebabkan mereka juga kondisinya semakin parah dan juga bisa meninggal gitu. Kan kalau misalnya stroke nggak cepat ditangani kan bisa jadi lumpuh atau meninggal. Contohnya iya. itu kan, dan sedangkan kan kita di klinik juga bisa memberikan obat sebanyak di rumah sakit dan butuh penanganan lebih terutama dipegang oleh dokter spesialis gitu. Nah, akibat penyebaran informasi yang nggak valid ini, jadi nggak mau, mereka itu tidak mau ditangani. Tidak mau ditangani, akibatnya malah tidak tertolong. Ada juga yang rekan kerja saya pernah dapat pasien yang memang nih, orang tuanya positif gitu. Sama anaknya disuruh ke rumah sakit karena kondisinya sudah butuh penanganan rumah sakit lebih. Tapi dia nggak mau, katanya nanti di rumah sakit di COVID kan, nanti saya di belum apa-apa udah dibilang COVID, saya nanti harus begini, 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 gitu. Nah, akibatnya memang ayahnya si orang tuanya ini meninggal karena COVID. Dia tidak tertolong gitu, karena sudah terlambat untuk dini. Nah, yang penyebar informasinya ini kan dia main asal sebar, nggak tahu kan ternyata dampaknya itu sangat besar bagi orang lain. Ada yang jadi kehilangan keluarganya atau rekan kerjanya atau sahabatnya karena ya ini informasi yang tidak valid ini. Itu kalau yang boleh Iya. saya. Bahaya sekali ya. Iya sih, jadi intinya pastikan kalau mau bertanya pun ya ke sumber, ke apa ya, ke profesi tenaga kesehatan yang memang profesional, yang ngerti gitu ya, yang emang belajar dan memiliki ilmu dan pengalamannya gitu. Pasti kita sebagai tenaga kesehatan juga ingin yang terbaik kan ya untuk pasien. Nggak mungkin lah prasangka-prasangka buruk itu terjadi, misalnya kayak sengaja mengcovidkan atau buat apa gitu ya. Ya begitulah, diharapkan masyarakat juga bisa percaya gitu kepada tenaga kesehatan yang berjuang untuk menolong nyawa. Oke, nah langsung kita bahas mengenai beberapa pernyataan ya. Ini deh dok. Pernyataan yang pertama, katanya hasil PCR swab antigen saya negatif, berarti saya sehat dan boleh lepas masker atau cukup memakai face shield saja saat bertemu dengan teman yang juga hasil swabnya negatif.
Apa tanggapan dokter terhadap pernyataan ini? Jujur saya sangat tidak setuju, tentunya. Ya, ini don't ya, ya jangan dilakukan. Itu hoax. Gimana nih yang benernya? Gini, yang pertama saya bahas dulu dari hasil tes PCR atau antigennya. Tes PCR atau antigen itu, dia itu hasilnya itu mendeskripsikan kondisi orang itu saat diambil tesnya. Nah, kita kan tidak tahu nih, dia misalnya dites PCR atau antigen, ternyata dia baru saja kontak dengan yang positif, dan kemudian saat itu juga dites. Gak tidak mungkin juga saat itu langsung keluar maksudnya langsung positif gitu. Jadi baru ketularan nih, misalnya setengah jam yang lalu tertular. Kemudian dia dites, tidak mungkin hasilnya langsung positif, pasti negatif gitu. Kita tidak tahu gitu. Nah, hasil ini tuh bisa saja berubah gitu. Makanya lebih baik untuk melakukan tes PCR itu kapan ditanya. Misal ada pertanyaan ke saya yang banyak muncul. Nah, PCR Ya. baiknya dilakukan itu sejak kontak terakhir, tunggu kurang lebih 3 sampai 5 hari. Oh, karena ada masa inkubasi ya dok, kalau nggak salah Ya, namanya. masa inkubasi ini. Jadi dia itu kurang lebih kan butuh waktu untuk berkembang, misalnya bereplikasi atau berkembang biak gitu. Nah, itulah kenapa harus menunggu 3 hari gitu. Nggak bisa langsung hari itu. Saya kontak nih hari ini dengan pasien positif, saya mau PCR hari ini juga. Ya pasti kita negatifnya itu kita nggak tahu bener negatif atau negatif palsu. Kan dia baru kontak. Iya, Gitu. betul. Kalau untuk antigen sendiri, antigen itu dia akan baru reaktif biasanya di hari ke-7 dari sejak kontak. Hmm, Jadi antigen sama PCR itu dia akan reaktif PCR duluan karena PCR itu kan ngecek virusnya. Kalau antigen itu dia hanya ngecek lapisan proteinnya, lapisan protein si virus gitu. Jadi lapisan semacam lapisan luarnya gitu. Kenapa di antigen saja sebenarnya itu tidak bisa dipastikan antigen negatif itu PCR-nya pasti negatif. Banyak kejadian ini juga salah kaprah di masyarakat. Ada antigen saya negatif, saya nggak mungkin ini PCR-nya ternyata keluar hasil PCR positif, mereka nggak percaya gitu kan, saya antigennya negatif. Nah itu nggak bisa dibilang gitu, karena PCR itu hasilnya lebih valid. ya. Jadi Gitu. gold standarnya tetap PCR ya sebaiknya. Itu kalau untuk lebih memastikan gitu. Apalagi kalau yang udah pas di screening awal swab antigen yang positif wajib. Bagaimana dok? Kalau misalnya swab antigen positif, apa solusinya? Biasanya kalau untuk swab antigen positif tetap kita sebagai dokter menganjurkan PCR karena kan guideline-nya itu kan tetap gold standar diagnosis dia pasti COVID-19 atau bukan itu adalah dari PCR. Kemudian kita juga bisa lihat nilai CT-nya. Nilai CT si PCR ini tuh kita bisa pakai untuk melihat dia itu seberapa parah gitu kondisinya dan seberapa biasanya nilai CT lebih rendah itu dia akan sangat-sangat berisiko menularkan meskipun dia mungkin nggak ada gejala atau gejalanya ringan. Gitu nilai CT ini. Kemudian nilai CT juga bisa dipakai saat dia PCR ulang. Ternyata dia masih positif tapi nilai CT-nya udah naik. Oh, berarti dia ini tingkat kesembuhannya juga sudah lebih meningkat dibandingkan sebelumnya. Gitu. Itulah fungsinya sebagai nilai CT-nya. Jadi kan kita juga ada indikator ya kurang lebih keparahan penyakitnya gimana, apakah dia resiko bisa jadi lebih parah atau enggaknya gimana gitu. Kita bisa lihat juga dari hasil PCR-nya dan dia juga dari kondisi pasiennya masing-masing. Kemudian untuk yang tadi dibilang nih, boleh lepas masker atau cuma boleh pakai face shield saja tanpa masker? Tentunya tidak. Kenapa? Pakai face shield saja itu hanya menutup. Tapi kan kalau masker kan betul-betul menutupi hidung dan mulut kita. Nah, kalau face shield itu Ya, kan tutup dan juga masih ada rongganya gitu, masih ada rongganya, resiko si dropletnya meskipun mungkin nutup di depan, dropletnya kan tetap aja bisa nyebar lewat udara. Misalnya dari sini naik ke atas atau ini ke bawah gitu, nyebar lewat udara. Nah, kalau masker itu kan memang khusus untuk menutupi gitu. Kalau face shield saja jadi tidak cukup gitu. Jadi tetap disarankan memakai masker. Yang disarankan tadi seperti yang apoteker Jessica bilang itu maskernya sudah 2 lapis, kain dan medis. Atau kalau misalnya sekarang banyak juga digunakan masker KF94 atau KN95. Itu boleh digunakan tanpa perlu lapis, tidak apa-apa. oh, oke, oke, oke. Ya, jelas sekali. Oke, pernyataan yang pertama ini pokoknya mah kurang tepat ya. Jadi intinya kita harus tetap berwaspada. Walaupun hasil swab negatif, tetap harus waspada. Tidak boleh teledor. Oke, pernyataan yang kedua. Lanjut ya. Nih, ini ya. Ya, Ini, ini
sebenarnya udah pasti keliru sih dari saya membaca juga ya. Coba kita baca saja. Boleh. Katanya nih, beberapa negara sudah memperbolehkan warganya tidak memakai masker saat di luar rumah. Bahkan melaksanakan kegiatan publik kayak konser, olimpiade, jangan-jangan Indonesia saja nih yang lebay. Nah, untuk takutnya masih ada yang berpikir seperti itu di masyarakat. Gimana tanggapan dari dokter? Kalau pandangan ini tentunya ya saya sebagai Jessica tidak setuju pertama. Dan kita bisa lihat sekarang contohnya ini, negara yang saat ini sudah lebih longgar itu adalah Amerika. Kan Amerika sudah melonggarkan karena kan angka vaksinasinya juga sudah cakupannya lebih tinggi. Tapi kita bisa lihat ini karena dilonggarkan kasusnya naik lagi. Ya, betul. Nah, jadi kita harus belajar ya dari pengalaman orang lain gitu. Jangan sampai melonggar. Nah, kemarin juga kan sempat ada yang di Eropa menyelenggarakan pertandingan sepak bola kan, tentunya di stadion, udah boleh lepas masker dan lain-lain. Kasusnya juga naik lagi malah jadinya gitu. Gitu. Berarti ya kita juga maksudnya bisa lihat juga contoh dari negara lain, si negara ini udah longgar. Betul, negaranya kebijakannya udah lebih longgar. Tapi ternyata kan saat dilihat, kemudian berapa minggu kemudian ada lagi berita, kasusnya naik gara-gara klaster stadion, klaster konser, klaster baru. Nah, tetap saja kan, kalau protokolnya longgar, pada kasusnya tetap naik lagi, mau di negara manapun. Meskipun cakupan vaksinasinya sudah tinggi pun, tetap resiko itu ada. Maka dari itu, protokol kesehatan tetap tidak boleh longgar. Meskipun Iya, Anda sudah divaksin. Banyak juga orang yang sudah divaksin, jadi protokolnya longgar. Dah saya udah divaksin, saya nggak akan mungkin kena COVID, ini yang ditakutkan. hmm, oke oke ya gitu ya. Next ya dok, ada lagi pernyataan kayak gini. Mm-mm. Saya ada riwayat kontak erat, tapi PCR swab atau antigen negatif. Berarti saya tidak perlu melakukan karantina ya? Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang, dia kontak eratnya kapan? Yang sebelumnya di topik sebelumnya saya udah bahas ya. Gitu. Ya, Kan, gitu. Karantina tetap harus dilakukan. Kenapa? Kan untuk benar-benar pasti atau tidaknya dia negatif atau tidak, kan harus lihat juga dari hasil PCR yang nunggu 3 hari. Selama itu sebaiknya karantina. Kenapa? Kita kan nggak tahu dia itu orang ini positif atau negatif gitu. Kalau amit-amit ya, dia tertular dan dia nanti berapa dia jadi positif, kalau dia tidak karantina, tidak isolasi, dia tentunya di situ juga sudah beresiko menularkan pada orang lain. ya, Hmm. gitu. Kalau kontak erat sendiri itu artinya apa ya dok? Kontak erat, Situasi yang disebut kontak erat. Mm-mm. jadi kontak erat itu misalnya seperti ini. Misalnya rumah bapak, ibu, dan 2 orang anaknya. Nah, kemudian bapak ini nih bekerja di luar, misalnya dia bekerja contohnya jadi sales ya, misalnya dia sales. Dia ini kemudian bertemu dengan rekan kerjanya di tempat kerja. Mereka misalnya ngopi bareng nih, kan tentunya ngopi bareng ambil ngerokok kan suka lepas masker tentunya. Nah, kebetulan rekan kerjanya ini tuh memang sakit. Dia ini memang ternyata positif, dia OTG. Dia menularkan ke si bapak ini, bapak A, misalnya kita sebut namanya bapak A ya. Menurunkan ke Ya, bapak sudah jelas kontak erat itu karena dia ngobrol dengan tidak memakai masker gitu kontak selama minimal berapa menit ya? kurang lebih minimal 5. 5 menit juga sudah termasuk kontak erat ya? Iya, Nas, apalagi karena dia tidak memakai masker. Kalau dia memakai APD, misalnya pakai masker, pakai ini komplit, dia kurang lebih 15 menit. Tapi kita harus lihat Oh, dia kerjanya di mana, apakah dia indoor atau outdoor. Kalau indoor kan dia lebih berisiko ya karena sirkulasi udaranya kan berputar terus di situ. Satu. oh. Dan yang lain yang kontak erat itu adalah keluarganya yang tentu saja serumah. Kan biasanya udah sampai ke rumah dan sama keluarga ya udah we nggak usah pakai masker gitu. Sudah jelas keluarganya pasti jadi kontak erat. Nah, kadang-kadang kita juga lihat misalnya nih rekan kerjanya atau misalnya orang siapa saja nih yang dia temui gitu. Maksudnya dia gimana pakai maskernya juga misalnya oh saya pakai masker tapi maskernya taunya hidungnya nggak ditutup. Ya itu juga sama saja dia tidak memakai masker dengan benar gitu kan. Jadi tetap jadi kita hitungnya kontak erat apalagi varian-varian baru seperti varian Delta ini kan tentunya jauh lebih menular. Ada yang bilang hanya berpapasan saja sudah menularkan si varian Delta ini. Makanya harus lebih hati-hati.
gitu. Oke. Ya, waspadalah. Oke, pernyataan selanjutnya. Mm-mm. Saya isolasi mandiri di rumah. Di hari keempat isolasi, saya melakukan pemeriksaan PCR swab atau antigen dan hasilnya negatif. Artinya saya sudah tidak perlu isolasi lagi. Bagaimana, Dok? Apakah pernyataan ini benar atau tidak? Jadi ini masih berkaitan dengan yang poin sebelumnya ya, misalnya ya tadi ya dia kontak erat, kemudian udah 3 hari dia PCR ya. Ya. Nah, kalau untuk ini sih sebenarnya gini, dia kan sudah PCR kurang lebih 3 hari. Misalnya 3 hari hasilnya negatif. PCR itu kan gold standar, dia benar positif atau tidak. Sebenarnya memang bisa dibilang dia udah bisa keluar nih dari isolasi. Tapi kita harus lihat juga, tidak semata saya bisa keluar isolasi. Kita harus lihat juga perkembangannya gimana. Apakah nanti ke depannya dia tiba-tiba muncul ada gejala atau ada sakit. Gitu. Kalau memang dia ada sakit atau apa ya tetap harus di PCR ulang. Hmm. Jadi kan misalnya, dan PCR ini sebaiknya disarankan dilakukan di laboratorium atau rumah sakit yang laboratoriumnya itu yang memang besar. Kan saat ini juga banyak ya laboratorium yang bermunculan nawarin jasa antigen dan PCR. Banyak kejadian yang saya temukan di lapangan juga, dia di antigen dan atau di PCR di laboratorium itu, yang misalnya yang baru-baru muncul ini. Gitu, cuman pas di antigen atau di PCR hasilnya negatif. Tahu-tahu berapa hari kemudian dia mengeluhkan gejala kayak ke arah COVID. Dia masuk ke rumah, dia periksa di lab besar atau di rumah sakit, hasilnya jadi positif. Nah, ini yang Oh. gitu. Makanya kenapa disarankan pemeriksaannya juga nggak boleh sembarangan tempat gitu. Kan kita juga harus lihat ya, itu bagaimana protokol yang diterapkan. Nah, lab-lab ini kan juga kita kan juga mereka juga kalau misalnya lab besar kan memang sudah berpengalaman dan sudah lebih khusus kan, pasti setidaknya sarung tangannya misalnya pas ngambil diganti, pengambilan sampel itu juga penting, kadang-kadang transportasi sampel juga penting gitu. Atau misalnya di puskesmas juga itu setidaknya dia lebih valid kan, karena kan puskesmas kan memang ada standar khususnya gitu, dan diawasi maksudnya untuk pemerintah juga ya bisa dibilang gitu. Jadi sebenarnya kalau memang ini ya tetap kita juga protokol tetap harus diterapkan, meskipun boleh keluar isolasi tapi protokol tetap harus diterapkan. Jangan karena ada saya udah pasti hasil saya negatif ya udah pergi, atau misalnya ini tetap protokol harus diterapkan ya, mengurangi mobilitas. Kalau nggak perlu-perlu amat mas sebaiknya jangan pergi dulu lah gitu. Ya, 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 ya. Oke. Terakhir, sebenarnya ini udah dibahas juga sih tadi di poin-poin sebelumnya. Untuk mengulas lagi aja, katanya nih yang don't. Saya sudah mendapatkan dosis lengkap vaksinasi COVID-19. Berarti saya tidak perlu khawatir bepergian ke luar kota atau negeri atau berkumpul-kumpul. Nah, Nah, gimana buat yang mungkin masih berpikiran seperti itu? Nah, sebenarnya gini, memang betul banyak juga nih orang-orang yang saat ini saya beberapa kali dapat kejadian dari pengalaman saya waktu dulu bekerja di puskesmas ya, waktu di Soreang ataupun di Marga Asih. Jadi mereka itu banyak yang mau divaksin karena tujuannya itu mau keluar kota. Hmm, Kota saya pengen mudik, satu yang udah jelas kan waktu itu dekat Lebaran ya, saya pengen mudik. Kalau enggak, saya ini suami saya kan di luar kota, saya pengen bisa ngunjungin suami saya. Kalau enggak misalnya ini anak saya lagi kuliah di luar kota juga saya pengen ngunjungin anak saya, atau misalnya ke luar negeri. Kalau ke luar negeri kan saat ini kan lebih jarangnya, lebih banyaknya orang keluar kota atau mendekat kerja atau apa. Sebenarnya ya. untuk melakukan aktivitas, kalau memang diperlukan itu tidak apa-apa, memang kita pergi keluar meskipun sudah divaksin, tapi tetap protokolnya harus diterapkan. Banyak yang longgarnya ini, dia sudah divaksin, tapi protokolnya tidak diterapkan. Karena, dah saya udah divaksin, saya nggak mungkin kena COVID gitu. Hmm. Yang salah gitu di lapangan tuh banyak sekali yang salah, kayak saya udah divaksin saya nggak akan mungkin kena covid, ya udah aja saya maskernya sembarangan dipakainya, nggak cuci tangan, protokol nggak diterapkan, hand sanitizer nggak pernah dipakai habis pegang ini itu. Nah inilah gitu yang tetap meskipun sudah divaksin pun tetap masih berisiko kena covid gitu. Tapi untuk beraktivitasnya keluar kota atau apa kan memang kalau sudah divaksin kan setidaknya dia kan lebih tenang lah secara orangnya juga, misalnya dia mau keluar kota atau apa ya, tapi tetap harus sesuai protokol. Misalnya harus antigen dulu ya tetap harus di antigen. Misalnya untuk naik pesawat harus PCR dulu ya harus PCR, dan kalau bisa memang kalau jangan nggak penting-penting amat mas sebaiknya jangan dulu lah gitu, kecuali Ya. untuk atau misalnya memang ada perlu yang harus dilakukan. Nah itu ya tetap Ya.
gitu. Cuma tetap vaksinasi itu tidak menjamin orang tidak kena COVID. Itu yang harus diingat. Oke, sip, sip, sip. Nah, kalau untuk pasien-pasien COVID-19 yang melakukan isolasi ya, kalau sebelum ini sih kan kalau nggak salah em, digencarkannya isolasi mandiri, isoman, isoman gitu. Ya, Cuma ternyata dari data juga, ternyata yang banyak juga yang sedang isolasi mandiri kemudian tidak tertolong. Oleh karena itu, lebih disarankan untuk isolasi terpusat ya di fasilitas yang memang udah ada tenaga kesehatannya yang bisa lebih memantau dan mengontrol kondisi dari pasien yang sedang dirawat ini gitu. Sebenarnya tujuan isolasi ini apa sih, Dok, dan bagaimana protokol isolasi yang dianjurkan? oke, untuk tujuan isolasi ini tuh sebenarnya itu karena kan COVID ini tuh menular ya. Yang tadi sudah dibilang di awal-awal kan memang dia itu berisiko menularkannya itu tinggi penularannya. Nah, kenapa harus diisolasi kurang lebih 2 minggu? Karena itu 2 minggu itu sesuai penelitian itu adalah masa di mana si COVID ini tuh setelah lewat 2 minggu mungkin dia masih positif tapi dia sudah tidak beresiko menularkan ke orang lain. Gitu. Jadi selama Ya, ini sejak biasanya kita pakai patokannya sejak hasil PCR keluar. Jadi dari hasil pengambilan PCR, misalnya PCR-nya dia hari Senin, hasil keluar hari Rabu, kita hitung isolasi dari hari Senin. Tentunya kan setelah dites PCR ini kan sambil menunggu hasil, orangnya pasti disuruh isolasi. Gitu. ya, Dia tetap isolasi, itu tujuannya itu untuk mencegah penularan. Si orang ini menularkan ke orang lain, yang sudah jelas. Gitu. Kemudian untuk protokol-protokol selama isolasi kan tentunya ya kita memang kalau isolasi mandiri di rumah itu juga kita lihat juga apakah rumahnya itu kondisinya memungkinkan atau tidak untuk isolasi. Misalnya di rumah ini ada berapa orang yang sakit. Kemudian misalnya ada 3 orang nih, bapak, ibu, dan anak. Siapa saja nih yang positifnya? Bapaknya sama ibunya, misalnya anaknya ternyata negatif PCR-nya. Memang untuk isolasi mandiri di rumah masih memungkinkan kalau kita misalnya rumahnya nih, dia misalnya ada 2 kamar. Ada kamar nih, bapaknya dan ibunya tuh ada 2 kamar. Kemudian kamar mandinya tuh di kamar mandi dalam untuk bapak ibunya. Anaknya itu kamar mandinya terpisah dulu, misalnya nih. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, masih bisa isolasi mandiri di rumah. Nah, kemudian protokolnya juga harus lebih ketat. Misalnya, si bapak ibunya itu nggak boleh keluar kamar gitu. Makanan misalnya ditaruh di depan kamarnya, disiapkan misalnya oleh anaknya, taruh depan kamarnya. Nanti saat si anaknya meletakkan makanannya juga, kalau bisa jangan sampai bertemu dengan orang tuanya. Kalaupun memang ini ya orang orang tuanya juga maksudnya sambil ngambil makanan pun tetap harus pakai masker dengan benar, minimal masker medis tentunya ya. Gitu. ya. Pertama isolasi. Kemudian juga kan kalau untuk isolasi ini kan dia nggak boleh pergi-pergi ya tentunya ya orang yang sedang diisolasinya. Nggak boleh keluar. Bahkan dari kamar pun sebenarnya bisa dibilang nggak boleh keluar gitu. Kalaupun memang Hmm. ingin keluar, pengen nonton TV, keluar, ya udah yang ininya keluar misalnya bapak sama ibunya anak seperti yang protokolnya itu yang udah disebutin juga ya nih di sini gitu. Ya. Keluar pun udah misalnya keluar pas mereka masuk lagi kamar harus dibersihin gitu peralatan atau apa yang disemprot jadi disterilkan lagi gitu tentunya ya pasti lebih repot sih gitu tapi kan tetap ya untuk mencegah ya supaya penularannya nggak semakin parah gitu. Kalau Gitu. untuk mensterilkannya yang disarankan apa, Dok? Nah, kalau untuk mensterilkan kan ada desinfektan tentunya ya, desinfektan misalnya kalau nggak air misalnya dicampur detol atau misalnya sekarang juga kan banyak beredar berjual ya yang desinfektan gitu misalnya di toko-toko kesehatan, supermarket. Nah, itu juga nggak apa-apa, boleh dipakai misalnya Yang untuk ya selama ya, tentunya ada di tempat-tempat alat kesehatan ya ada. gitu untuk Mm-mm. desinfektan ini, kemudian jadi harus didesinfektasi, tentunya disterilin lagi, misalnya habis disentuh, habis apa ya, tetap harus bersih. Alat makan tentunya juga harus terpisah, alat makan, minum, gelas sendiri, alat-alat misalnya mandi, sikat gigi, segala juga harus masing-masing gitu. Kalau kamar mandinya pun amit-amit harus bergantian pun, ya harus benar gitu disterilinnya gitu. Yang membersihkan pun harus pakai sarung tangan dan pakai masker. Maskernya itu minimal masker medis atau 2 lapis. Yang membersihkannya pun dan harus pakai sarung tangan tentunya. Kenapa? Kan yang dipegang itu kadang misalnya nih, bapak atau ibunya bersin, misalnya dia positif. Megang misalnya barang-barang, megang barang-barang. Nah, virus itu juga bisa menempel di barang-barang itu. Gitu. Hmm.
penularannya dari situ. Anaknya nih misalnya negatif, megang barangnya, megang mulut, megang hidung, nah tetap tertular juga gitu kan. Makanya kenapa harus didesinfektasi dulu gitu oleh keluarga. Iya. Nah, kenapa maksudnya isolasi mandiri ini kadang-kadang tidak disarankan tuh? Banyak yang kejadian isolasi mandiri itu tidak lapor ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas terutama. Biasanya kan kalau saya pribadi nih menemukan pasien nih ada datang bawa hasil PCR positif. Dok, saya harus gimana? Saya mau minta obat. Saya tetap anjurkan lapor ke puskesmas. Kenapa? Puskesmas lain nanti yang akan melakukan pemantauan. Entah mereka Oke. misalnya hari disuruh lapor ke pihak puskesmas, saya hari ini gejalanya gini gini gini. Saya hari ini gini gini gini. Kalau nggak misalnya nih di rumah sakit kan atau beberapa klinik kan menyediakan klinik khusus COVID. Harus Ya. kurang lebih. Kenapa tujuannya? Supaya terpantau kondisinya itu bagaimana si pasien ini. Seperti yang tadi apoteker Jessica bilang juga kan banyak yang kejadian meninggal gara-gara saat isolasi mandiri karena tidak terpantau. Ya. Gitu. Nah, itulah kenapa kalau memang saya selalu anjurkan mereka untuk lapor. Mm-mm. Jadi Betul, ada betul. tahu tentunya ini yang penting itu. Jadi di saat kondisinya misalnya agak dok kok saya misalnya tiba-tiba jadi agak lemes ya dok kenapa tiba-tiba saturasi saya turun tapi saya nggak sesek nah ini tuh jadi langsung oh harus gini harus gini harus gini biar lebih cepat penanganannya karena covid itu cepat sekali untuk ngedropnya itu sangat cepat gitu jadi ini harus diperhatikan dan harus lebih hati-hati. Oke, oke, oke. Nah, itu ya, jadi harus periksa saturasi oksigen dan denyut nadi juga. Makanya kenapa harus dipantau, kalau bisa dikontrol oleh fasilitas kesehatan juga. Hmm, Terus laju nafas juga ya dok ya harus dicek juga. tuh Sama untuk protokolnya tentu harus makan makanan bergizi dan memenuhi kebutuhan cairan. ya Itu betul ya. makan yang bergizi banyak makan sayur dan buah juga ya supaya tetap maksudnya kan tetap badannya itu juga terbantu untuk fit dan lebih membentuk sistem imunnya supaya dia bisa kuat melawan si virusnya. Ya, oke, oke, oke. Kalau kegiatan harian pasien isolasi yang direkomendasikan apa aja, Dok? Jadi biar lebih kebayang gitu yang mungkin sedang melakukan isolasi, kira-kira apa sih yang wajib dilakukan? Kalau untuk kegiatan yang di harian ini tuh sebaiknya tuh lebih sebenarnya sih nggak terlalu berbeda jauh ya dengan kegiatan pada sehari-hari. Misalnya nih pasiennya nih berjemur nih, disarankan berjemur ya kurang lebih 15 sampai 30 menit tiap hari. Nah, tapi misalnya dia mau keluar kamar nih untuk berjemur, ya kalau bisa misalnya di rumah itu nggak ada yang misalnya ada yang negatifnya ya yang jangan keluar barengan. Misalnya dia boleh keluar tapi dia pun harus pakai masker. Maskernya itu dengan benar, berjemur di luar gitu kan. Kemudian jangan pegang-pegang lah kalau bisa mah berjemur. Kemudian dia udah berjemur masuk lagi. Kemudian harus dia pasiennya sendiri pun harus menerapkan protokol kesehatan. Jadi cuci tangan, sering-sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer gitu sambil ini ya. Kemudian berjemur, biasanya boleh berjemur 15 sampai 30 menit. Kemudian boleh juga berolahraga atau melakukan aktivitas fisik gitu. Kalau misalnya untuk membantu meningkatkan si imunnya gitu. Cuman ya tentunya kan kondisinya kan lebih dibatasi ya kalau untuk yang isolasi gitu protokol-protokol sesuai protokol isolasi juga. Makan makanan yang bergizi, harus istirahat yang cukup, jangan kurang tidur dan juga jujur banyak kejadian saya menemukan di lapangan ini pasien COVID ini banyak yang stres Hmm, vonis COVID mereka tuh langsung down gitu. Nah, jangan stres, nggak boleh stres, jangan stres, harus percaya dan jadi optimis manage ya. gitu. Saya pasti bisa melawan ini gitu. Ya, keyakinan dalam diri sendiri itu sangat penting sih, terutama secara psikologisnya dan dukungan dari keluarga juga penting, dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat. Jadi kalau memang ada misalnya rekan kerja, teman, keluarga atau rekan kerja yang positif harus diberikan support tentunya mereka tentu sangat membutuhkan itu jangan karena positif jadi dijauhin jadi kayak bahkan ada juga kejadian yang sampai diusir ya dari tempat tinggalnya ya jangan itu kalau bisa didukung misalnya nih butuh makanan apa butuh bantuan apa kita tanya ke mereka butuh bantuan apa gitu karena mereka kan pasti terbatas nih nggak boleh keluar nih oke misalnya makanan bawakan makanan atau apa taruh misalnya di depan pagarnya gantungin gitu misalnya karena takut misalnya jangan ketemu ya udah jangan nanti gantungin nanti siang orang isolasinya saya keluar untuk ngambil tentunya dia pun harus pakai masker dan sarung tangan. Iya sih. Alangkah indahnya kalau bisa begitu ya dok ya. Jadi Ya ada empati gitu. Kan seringnya sensitif itu misalnya ada yang positif COVID, kok malah dijudge gitu ya, malah
ih kamu sih berarti nggak terlalu begini-begini nih, kayak atau kamu berarti protokol kesehatannya kurang ketat ini, atau oh berarti kamu kurang begini kurang begitu gitu. Nah, namanya orang udah kena gitu, siapa sih yang pengen sakit gitu. Itu Ada baiknya kalau untuk menjaga, saling menjaga, memperhatikan secara psikologisnya juga, kita nggak perlulah nanya-nanya kayak kena di mana atau bagaimana gitu, karena orang yang lagi COVID juga pasti udah lagi panik, lagi juga mungkin nggak tahu gitu dia kena dari mana, dia juga khawatir gitu, lagi stres gitu. Sebaiknya ya kita solusinya sih ya mending tawarkan bantuan seperti kata dokter Jessica, kayak oh gitu ya, kena positif. Gak apa-apa, tetap semangat ya. Saya yakin kamu pasti bisa. Kalau misalnya ada yang bisa saya bantu, kira-kira kasih tahu aja, saya bantu gitu kan, lebih enak ya supaya kita bisa sama-sama melewati masa sulit ini dengan baik. Oke, untuk merangkum mungkin ya, jadi apa aja kegiatan harian pasiennya. Sebenarnya ini udah ada juga di Instagram postnya Apotek Yes Pharma. Jadi untuk yang pertama, kegiatannya membuka jendela kamar untuk cahaya matahari masuk dan sirkulasi udara. Yang kedua, berjemur matahari 10 sampai 15 menit antara jam 10 sampai 13. Karena ini ya takutnya kekurangan vitamin D gitu kalau misalnya nggak berjemur. Kebanyakan katanya walaupun di negara Indonesia ini negara tropis gitu katulistiwa yang banyak sinar mataharinya, tapi ternyata banyak loh yang defisiensi vitamin D di Indonesia ini. Oleh karena itu, jangan takut matahari, ayo kita ya. berjemur gitu. Kalau perlu suplementasi vitamin D juga boleh sekali gitu ya, karena vitamin D ini terbukti memang baik juga untuk mendukung daya tahan tubuh kita. Yang ketiga, olahraga rutin 3 sampai 5 kali seminggu. Terus yang tadi udah dibahas juga, makan bergizi seimbang 3 kali sehari secara terpisah dengan keluarga. Oh, apa aja sih dok yang boleh dan tidak boleh dimakan? Kayak ada pantangan atau enggak ya untuk pasien COVID-19 ini? Makanan bergizi utama apa saja untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Sebenarnya kalau untuk dibilang ada pantangan atau enggak sih sebenarnya enggak juga ya, kita bisa bilang. Cuman sebaiknya kan misalnya nih lagi batuk pilek ya kalau bisa ya kurangin makan yang goreng-goreng, yang keripik-keripik itu lebih dikurangi dulu. Minuman-minuman dingin juga dikurangi tentunya ya. Itu kalau misalnya dia ada batuk pilek atau apa, pantangan sih sebenarnya nggak ada. Tapi lebih baik makanan yang gizinya tinggi, misalnya tinggi protein, banyak makan buah dan sayur supaya tinggi kadar vitaminnya juga gitu bermakanannya dan harus seimbang tentunya gizinya seperti yang misalnya porsi ada karbohidratnya, porsi proteinnya, porsi serat dan sayur vitaminnya, serat dan sayur-sayurannya itu juga harus sesuai lah gitu. Kalau bisa banyak juga makan sayur dan buah gitu. Oke, oke. Nah, terus tips yang ke-6, 7, 8, 9 tadi udah dibahas juga ya sama dokter Jessica. Jadi, pisahkan cucian kotor dengan pakaian kotor keluarga lainnya, bersihkan kamar setiap hari, gunakan APD minimal masker medis, cuci alat makan sendiri setelah selesai digunakan, periksa suhu tubuh dan saturasi oksigen setiap pagi dan malam, tidur di kamar isolasi khusus yang terpisah dengan orang lain. Nah, kira-kira itu sih kegiatan hariannya. Tadi secara keseluruhan udah dibahas juga sama Dokter Jessica dengan sangat jelas. Tapi mungkin kalau misalnya ada yang masih bingung atau yang mau ditanyakan, boleh silakan buat Yes Family tulis aja di kolom komentar untuk ditanyakan. Um, ada beberapa pertanyaan terakhir sih mungkin ya dok. Apa saja multivitamin yang diperlukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Jadi Untuk kan daya tahan tubuh ya. Jadi untuk menangkap daya tahan tubuh kan tentunya butuh multivitamin ya, misalnya vitamin B kompleks dengan zinc. Contohnya. Kemudian juga vitamin C. Vitamin C ini tuh kan vitamin C dosis yang dosis sesuai dosisnya. Vitamin D tentunya. Dan biasanya orang-orang yang nggak kuat minum vitamin C, misalnya mereka punya masalah lambung, banyaknya boleh diganti juga dengan vitamin E tentunya. Gitu. Nah, kalau untuk dosisnya sendiri itu biasanya disesuaikan. Misalnya dia untuk perlindungan biasa, misalnya untuk perlindungan sehari-hari berapa. Nanti misalnya untuk perlindungan sehari-hari atau misalnya untuk pasien COVID, minumnya ternyata dosisnya beda lagi gitu. Untuk OTG atau yang gejala ringan, tentunya juga ada dosis tersendiri yang beda dengan yang nggak sakit ya gitu.
gitu untuk perlindungan sehari-hari. Tapi dari pola makan juga itu juga penting gitu. Bisa vitamin itu cuma sebagai tambahan suplemen gitu. Pola makan itu tetap yang paling penting juga gitu. Kalau bisa tinggi buat banyak makan misalnya makanan yang bergizi, misalnya tinggi protein, kemudian banyak makan sayur dan buah juga, biar kadar vitaminnya juga tinggi, dari sumber makanan juga bagus sih sebenarnya gitu. Jadi suplemen ini kalau memang kamu nggak sakit ya lebih ke untuk menambah saja gitu perlindungan. Misalnya kamu aktivitasnya kerjanya beresiko di luar gitu, ya nggak apa-apa minum suplemen gitu sebagai tambahan. Iya, ya. Jadi yang utama tetap dari makanan, nutrisi yang alami ya, gitu. Pedoman gizi seimbang, ada kita atur menu makanan yang bervariasi dan juga bergizi. Nah, kalau di luar itu kira-kira merasa perlu tambahan multivitamin suplemen, baru bisa ditambahkan berupa tadi vitamin C. Biasanya sih kalau yang tersedia di apotek antara 500 sampai 1000 miligram, vitamin D antara 400 sampai 1000 IU ya kalau Ya, untuk pencegahan mah ya. Terus vitamin B kompleks, zinc sekitar 20 miligram biasanya kalau yang ada di apotek. Vitamin E itu ada yang 100 sampai 300 IU atau 400 IU mungkin sesuai dengan yang diperlukan. Dan multivitamin lainnya juga yang memang membantu support untuk daya tahan tubuh. Um, Oh, terakhir juga sih, mengapa minum obat COVID tanpa petunjuk dokter dapat berbahaya bagi pasien? Karena memang waktu sempat apa ya, sempat waktu peak itu banyak yang panik buying gitu ke apotek yang kayak minta obat-obat COVID untuk misalnya disimpan di stok, padahal itu kan obat-obat keras yang wajib ditebus dengan resep dokter. Mungkin dokter Jessica bisa memberikan insight kenapa sih kita tenaga kesehatan tuh menghimbau biar pakai obat-obat COVID ini harus sesuai petunjuk dokter gitu. jadi gini, sebenarnya kalau untuk obat-obatan ini kenapa harus sesuai petunjuk dokter? Setiap obat yang kita minum itu tentunya memiliki efek samping. Pertama, kedua, dosisnya juga kan harus ditentukan sesuai dengan petunjuk dokter. Kenapa? Karena ada aturan minumnya untuk tiap obat itu. Nah, kalau dia orang-orang banyak juga kejadian orang-orang biasanya dia terdiagnosis positif COVID, dia nggak konsul dulu sama dokternya, dia langsung beli obatnya sendiri. Saya tahu misalnya beli obat nih, Favipiravir, langsung beli sendiri, minum sendiri gitu kan. Nah, itu kan kita juga kenapa harus konsul dulu sama dokter itu sebaiknya? Karena kita kan harus cek dulu nih orang kondisinya gimana? Dia punya penyakit apa nggak? Punya komorbid apa nggak? Lakukan pemeriksaan lebih lanjut misalnya. Untuk menemukan obat-obatannya, banyak juga orang yang ya udah minum ivermectin, minum kemudian asitromisin dan lain-lain. Padahal sekarang kan untuk guideline-nya kan ada perkembangannya lagi yang lebih baru. Ivermectin saat ini sudah tidak digunakan. Asitromisin juga hanya digunakan untuk gejala berat gitu. Kemudian oseltamivir pun dulu kan minumnya asfaltamivir, saat ini juga sudah tidak digunakan gitu. Untuk yang Iya. gejala ringan itu sudah mulai masuknya dari favipiravir gitu. Nah, itu kita juga kenapa harus konsul dengan dokter? Jadi dokter nanti menentukan sesuai kondisi orangnya masing-masing gitu. Kan misalnya pasien A dan pasien B sakitnya sama-sama COVID, tapi belum tentu penanganannya sama gitu. Kita lihat nah ini kondisinya begini gini gini. Pasien B ini dia ternyata punya komorbid ini gini 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 gini. Nah, ini kan harus penanganannya itu berbeda gitu. Makanya kenapa tetap harus konsul ke dokter gitu untuk sebelum pengobatan, dan obat-obatan yang diminum itu kan juga bukan obat sembarangan. Obatnya itu juga sifatnya keras gitu. Nah, kalau obat keras ini kalau dia diminum tanpa pengawasan dokter yang dengan ketat, itu tuh juga bisa menimbulkan efek samping. Nanti kalau terjadi efek samping juga kan berbahaya tentunya bagi kesehatan orang tersebut gitu. Nah, iya betul sekali. Nah, itu jadi alasannya ya. Kemudian terakhir juga ini mengenai sekarang kan vaksinasi ya, vaksinasi COVID. Apakah ada himbauan dari Dokter Jessica, mungkin sedikit penjelasan tentang tujuan vaksinasi, efektivitas, atau perbedaan merek kayak gitu, mungkin sedikit aja tentang vaksinasi. Boleh silahkan Dokter Jessica mereview. Iya. Untuk vaksinasi ini kan tentunya saat ini pemerintah sedang menggalakkan ya programnya. Dan tentunya kan saya yakin di Family di sini juga tentunya banyak juga yang sudah divaksin ya. Gitu, entah vaksinnya Sinovac, entah vaksinnya AstraZeneca, Sinopharm, ataupun Moderna. Yang saat ini sudah beredar itu adalah 4 ini, Moderna.
Pfizer sudah datang tapi memang belum beredar. Gitu. Memang beda-bedanya ini. Yang pertama saya bahas dari Sinovac itu. Sinovac ini adalah yang paling banyak digunakan ya tentunya di Indonesia. Efektivitasnya itu kurang lebih 65%. Nah, Sinovac ini memang terkesannya kok angkanya dia paling kecil dibandingin yang lain. Tapi efek samping yang ditimbulkan juga biasanya dia lebih ringan setelah vaksinnya. Banyaknya ini sejauh yang saya temukan di lapangan. Yang di vaksin Sinovac ini keluhannya adalah pertama ngantuk, kedua jadi gampang lapar, pengen makan terus, atau banyak juga yang jadi kepalanya agak pusing atau meriang. Biasanya kalau Sinovac ini efeknya lebih ringan. Kedua saya bahas AstraZeneca. AstraZeneca ini itu vaksinnya itu efektivitasnya kurang lebih 70%, lebih tinggi ya dari Sinovac. Namun efek samping yang lebih munculnya itu juga tentunya biasanya lebih berat sih. AstraZeneca itu yang banyak ditemukan itu adalah demam dan sakit kepala. Demam dan sakit kepala. Kemudian juga ada juga yang mepet, ada juga yang sakit di bekas suntikan. Sinovac juga sakit, juga ada yang pegal di bekas suntikan. Namun tidak, Astra itu biasanya lebih parah reaksinya. Banyak yang kejadian kalau Astra itu sampai harus minum obat. Itu menurunkan demam. Kemudian yang selanjutnya itu Sinovac. Sinovac ini tuh banyak digunakan oleh vaksinasi gotong royong. Jadi untuk perusahaan biasanya, untuk vaksinasi karyawannya. Sama efek sampingnya juga kurang lebih juga lebih ke demam, kemudian pegal bekas suntikan, nyeri kepala, nyeri badan gitu. Kalau untuk Sinovac, dia itu efektivitasnya lebih tinggi, sekitar 78% kurang lebih seingat saya. Nah, kalau untuk Moderna ini, tapi Moderna ini saat ini hanya baru diberikan pada tenaga kesehatan. Dan untuk saya terakhir baca beritanya yang di Jakarta itu mulai mau diberikan vaksinasi dosis 1 dan 2 Moderna bagi mereka yang tidak bisa divaksin oleh Sinovac atau AstraZeneca. Gitu. Jadi disaraninnya kalau misalnya nih kondisinya dia punya alergi berat atau punya penyakit tertentu yang divaksinnya hanya bisa pakai Moderna atau Pfizer. Nah, itu memang akan diberikan juga di Jakarta, mulai diberikan di Jakarta. Nah, cuman kalau Moderna ini, saya pribadi jujur kemarin hari Rabu baru saja divaksin di booster Moderna. Iya, gimana dok? Nah, yang saya rasakan tentunya itu, kalau Moderna itu memang dari awal setelah divaksin nggak kerasa apa-apa. Nah, mulai kurang lebih 5-6 jam setelah divaksin, mulailah kerasa namanya Moderna hand yang bisa kita sebut. Pegel banget tangannya. Jujur pegel, sakit banget di bekas suntikannya sampai bengkak kemerahan. Gitu. Oh, tapi itu nggak apa-apa kan, aman ya gitu. Jadi jangan khawatir walaupun muncul efek seperti itu. Ya, memang waktu itu muncul waktu hari Rabu. Kami juga memang saya tangan juga masih sakit, masih nggak bisa gerak. Nah, kemudian juga saya sampai minum obat juga karena memang agak meriang dan sakit kepala. Jujur aja kepalanya sakit banget. Saya minum paracetamol sama kayak kurang lebih mirip Astra lah. Minum paracetamol, minum obat, kemudian diistirahatkan ya memang untungnya waktu hari Jumat atau hari Sabtu sih kurang lebih udah membaik ya, jauh lebih membaik dan hari ini juga udah fine sih kalau bisa dibilang gitu. Oh, syukurlah. Nah, Ya, ya, ya. Tapi tergantung badan masing-masing juga ya, ya kalau tentang efek samping vaksin ini. Tapi yang pasti sih kalau memang udah lewat screening dokter bahwa bisa divaksin gitu, jangan khawatir untuk masalah efek sesudahnya. Itu artinya justru vaksinnya bekerja gitu ya kan ya? dan saya juga Iya. ya vaksinnya bekerja di badan saya gitu. Memang saya memang harus istirahat, harus makan yang bergizi, nggak boleh terlalu capek dulu. Nah, cuman kan tentunya kan semakin tinggi efikasinya Moderna itu di angka 94. Dia itu paling tinggi, termasuk yang paling tinggi. Nomor satunya itu Pfizer 95, Moderna itu 94, kurang lebih mirip-mirip gitu. Nah, di satu sisi ini kan memang efek samping yang ditimbulkan kan mungkin lebih besar, tapi kan mohon diingat kalau efikasinya lebih besar itu juga kan tentunya kan efektivitas lebih besar pun resiko yang efek samping yang ditimbulkan juga akan lebih besar gitu. Tentu kita juga tenaga kesehatan, dokter juga akan memilih gitu. Maksudnya kita lihat juga kondisi orangnya, lebih cocok ke apa. Misalnya kalau untuk yang lebih tua dan remaja lebih diarahinnya ke Sinovac gitu. Kalau untuk AstraZeneca kita lihat juga apakah dia ada riwayat pengentalan darah. Kalau misalnya ada pengentalan darah juga kita nggak berani karena kan AstraZeneca kan meskipun angka kejadian pengentalan darahnya kecil pun tetap gitu tidak menutup kemungkinan resiko kalau memang ada dia memang sudah minum pengencer darah atau apa ya kita juga harus pantau dan kita harus tentukan gitu apakah boleh jenis vaksinnya ini AstraZeneca atau harus ganti jadi Sinovac atau harus ganti jadi Moderna itu juga nanti akan ditentukan pemeriksaan lebih lanjut misalnya dia punya asma nih atau autoimun tapi dia sudah terkendali boleh divaksin juga kalau udah stabil tentunya ya dia harus minum obat
Ada orang yang harus minum obat pengencer darah, kondisinya udah cukup stabil, ya udah berhenti dulu pengencer darahnya 2 hari baru boleh vaksin gitu. Karena kenapa? Tetap meskipun dia ada komorbid atau apa kan tetap resiko bila divaksin dan tidak divaksin itu tentunya resiko tertular COVID yang jadi lebih parah itu lebih tinggi pada yang tidak divaksin daripada yang divaksin. Saya perhatikan banyak pasien-pasien yang terkena COVID, pasien-pasien yang pernah saya temui, entah di keluarga, entah di teman-teman, entah misalnya di pasien yang saya temui selama tempat kerja, kebanyakan yang sudah divaksin ini, mereka kebanyakan gejalanya jadi ringan, meskipun mereka punya komorbid. Kalau saya perhatikan ya, gejalanya itu jadi lebih keringan, karena sudah divaksin, setidaknya mereka ada proteksi. Maka dari itu, vaksinasi itu sangat-sangat penting, gitu. Dan kalau ada kesempatan, harus segera diambil. Gitu. Oke, setuju, setuju sekali. Jadi yang belum divaksin, kalau emang ada kesempatannya, yuk divaksin gitu. Karena vaksinasi rate di Indonesia juga kan masih sangat rendah ya. Ayo Ya, kita dukung supaya herd immunity ini bisa segera terbentuk gitu. Mungkin pembahasan tentang vaksin ini sebenarnya masih sangat banyak sih yang bisa dibahas dan bisa kita gali. Mungkin kalau ada request dari Yes Family, apakah mau membahas tentang vaksinasi ini, mengkupas tuntas mengenai vaksinasi, boleh juga di komentar, di kolom komentar dituliskan, siapa tahu ada request membahas vaksinasi ya untuk ya. topik selanjutnya. Oke, mungkin segitu sih untuk karena keterbatasan waktu juga gitu ya untuk penjelasan kita Yes Talk Show hari ini. Kita udah membahas tentang do versus don'ts, apa aja yang perlu dilakukan, apa aja yang jangan dilakukan untuk mencegah infeksi COVID-19. Kalau misalnya terkena pun apa solusinya gitu. Kita juga udah mendengarkan banyak petuah-petuah dan nasihat dari Dokter Jessica mengenai bagaimana sikap bijak selama pandemi untuk yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Untuk Q&A, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan untuk live Instagram ini, video ini juga akan dipublikasikan di Instagram Apotek Yes Pharma lewat fitur IGTV. Boleh juga untuk Q&A atau kalau ada pertanyaan, boleh di kolom komentar juga ya. Atau bisa juga langsung menghubungi ke Apotek Yes Pharma, bisa datang ke Apotek Yes Pharma di Jalan Mekarwangi nomor 2B di Bandung, atau kontak kita juga di website www.apotekyespharma.com, atau bisa juga kontak kita melalui kontak media-media sosial kita, misalnya Instagram @apotekyespharma, Facebook di Apotek Yes Pharma juga, atau bisa nge-WhatsApp juga, telefarmasi, banyak sekali fitur-fitur yang kita sudah fasilitaskan gitu untuk Yes Family supaya lebih mudah menghubungi Apotek Yes Pharma. Terakhir mungkin, silakan kalau dari Dokter Jessica ada take home message atau kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Begitu banyak informasi yang luar biasa ya dok, yang berbobot sekali, yang banyak saya pelajari juga. Terima kasih banyak. Oke, silakan dok. Kalau untuk take home message-nya ini, untuk Yes Family, terapkan protokol kesehatannya. Ingat, COVID itu masih ada. COVID itu masih ada, jangan lengah dengan karena menurunnya kasus atau dilonggarkannya PPKM ini. Tetap terapkan protokol 5M, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, kurangi mobilitas dan hindari kerumunan. Kemudian, kalau bagi entah misalnya anggota yang belum divaksinasi atau ada keluarga atau rekan kerja atau teman yang memang belum divaksinasi, mohon cepat lakukan vaksinasi. Setidaknya meskipun vaksinasi tidak menjamin 100% tidak akan kena COVID, tapi lebih mengurangi resiko bila terkena COVID. Kita harus sama-sama bersatu melawan COVID, berperang melawan COVID-19 ini. Karena bila kita bersatu bersama-sama, kita pasti bisa melalui masa sulit ini dan juga dapat menang melawan COVID-19. Amin. Oke, terima kasih. Sedikit closing statement mungkin. Tadi kan dibuka dengan pantun. Akhir kata saya akan menutup acara ini dengan pantun juga. Jalan-jalan ke alam mimpi, berkunjung menemui dirimu. Sekian Yes Talk Show hari ini. Say yes to a healthier you. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Dokter Jessica Yudiarta yang sudah menyempatkan untuk sharing informasi, ilmu, dan pengalamannya mengenai bijak selama pandemi ini yang sangat bermanfaat tentunya. Semoga untuk semua urusannya dokter juga dilancarkan ya. Amin. Terakhir deh,
dilancarkan. Amin. Amin. Ya, terakhir jadi kayak kesimpulannya nih kita harus be wise, be happy, be healthy, and keep productivity juga ya di sekaligus gitu. Terus ada kata-kata yang bagus juga sih dari I.R. Soekarno, presiden pertama. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Jadi kan kita baru saja juga merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ya. Yang saya percaya kita bangsa Indonesia pasti bisa segera merdeka dari tantangan pandemi COVID-19 ini. Gimana caranya? Salah satunya dengan bijak bersikap selama pandemi ini. Mari kita betulnya tadi tolak perpecahan, justru bersatu kita lawan COVID-19 karena bersama kita pasti bisa. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat semuanya juga yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada salah kata atau yang kurang-kurang. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi. Oke. Oh ya terakhir dok, sebelum saya tutup live Instagramnya, kita dokumentasi foto bersama dulu ya. Boleh, Bentar ya. Oke. Bentar ya. Ini teh kalau si komen-komennya nggak bisa hilang ya. Iya, gimana ya cara menghilangkan ini? Nggak tahu, nanti mungkin di screenshot juga. Oke, saya screenshot dulu aja ya. 1, 2, 3. Boleh dari dokter Jessica juga di screenshot juga aja supaya buat jaga-jaga. Oke, boleh. Bentar ya. 1, Oke. 2, 3. Oke. Tapi memang agak Oke. komentar sih yang akunya ini. Gimana ya ngilangin komentarnya? Iya sih nanti mungkin kalau udah ada videonya aku screenshot aja gitu. Oke, oke, siap. Tip. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat semuanya. Sampai jumpa. Kesehatannya semuanya sehat selalu ya. Stay healthy, Amin. terapkan protokol kesehatan. Jangan lupa kalau belum divaksin harus divaksin ya. Iya, oke siap dok ya. Stay safe, stay healthy buat semuanya. Mari, dadah.